Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Yang dimana beranggotakan saya, Eri Cahyono, kemudian ada Faizal Fadli, kemudian ada Hani Zulmia Putri, kemudian ada Mila Aska, kemudian ada Revi Amelia, dan yang terakhir ada Sobrina Aisyah. Silakan disimak teman-teman. Teman-teman ada yang tahu apa itu pelanggan? Pelanggan atau customer adalah individu atau kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan keputusan mereka atas pertimbangan manfaat maupun harga yang kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas lainnya untuk mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan. Yang selanjutnya ada nilai pelanggan. Menurut Zain Hello 1988, nilai pelanggan dapat disimpulkan dari beberapa cara. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, apapun yang diinginkan dalam produk atau jasa. Kemudian kualitas yang didapat, serta apa yang didapat sesuai apa yang diberikan. Nah, jadi ketika suatu produk atau jasa memiliki harga murah dan sesuai apa yang diinginkan, hal tersebut akan menjadi nilai pelanggan. Next. Yang selanjutnya ada customer value, yaitu customer value sama dengan customer benefit or customer cost. Jadi, perbandingan antara manfaat yang dirasakan pelanggan sama dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan. Selanjutnya ada total kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan perasaan yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja kita kurang dari ekspektasi yang mereka anggap, maka mereka akan merasa tidak puas. Jika kinerja kita sesuai dengan ekspektasi mereka, maka mereka akan merasa puas. Dan jika kinerja kita melebihi ekspektasi mereka, mereka akan merasa sangat puas. Selanjutnya yaitu tingkat loyalitas pelanggan berdasarkan kepuasan. Bagian paling dasar yaitu tingkat mencoba, di mana pelanggan ini memilih tidak loyal dan hanya peduli dengan harga. Di mana ada di situ ada harga yang murah dan cocok di hati mereka, pasti mereka akan beralih ke produk tersebut. Dan di atasnya yaitu konsumen yang terbiasa, di mana pelanggan ini puas terhadap produk tetapi tidak memiliki alasan untuk pindah ke produk lain. Dan di atasnya yaitu konsumen yang puas tetapi masih oportunis. Nah, mereka ini adalah konsumen yang puas terhadap produk, tapi jika ada produk lain yang menawarkan sesuatu yang memiliki kualitas lebih baik dan harga yang lebih murah, pasti mereka masih bisa beralih. Kemudian di atasnya lagi yaitu tingkat pelanggan menyukai, di mana mereka menyukai dan sudah puas terhadap produk tersebut karena memiliki keterikatan emosional. Misal contohnya saya suka dengan produk Xiaomi, kan belum tentu banyak orang itu menganggap produk Xiaomi itu bagus, tapi bagi saya produk Xiaomi itu bagus. Kemudian di atasnya lagi yaitu konsumen yang setia atau loyal, di mana mereka memiliki rasa melebihi, tidak hanya sebatas kepercayaan terhadap produk tersebut. Siapa sih yang tidak mengerti dengan kualitas produk Apple? Pasti semua orang menganggap bahwa Apple itu adalah brand yang lebih baik daripada brand yang lain. Next. Selanjutnya yaitu ada pembagian pelanggan menurut Gesper. Pelanggan ada 3, yaitu pelanggan internal atau
Pelanggan internal merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performasi atau kinerja pekerjaan atau perusahaan kita. Yang kedua, pelanggan antara atau intermediate customer merupakan mereka yang bertindak sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Yang ketiga yaitu pelanggan eksternal. Yang merupakan pembeli atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah untuk menganalisis. Boleh Kak ditunjukin materinya? Yang pertama adalah mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Jadi langkah pertama kita harus mengidentifikasi dari apa sih atribut itu dan sekiranya bermanfaat atau tidak, yang sekiranya saat dipakai itu bermanfaat atau saat digunakan atau saat dikonsumsi oleh si konsumen. Kemudian selanjutnya adalah menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita selanjutnya adalah menilai sekiranya arti penting dari produk yang kita pilih itu sangat bermanfaat bagi kita atau tidak, dan bagaimanakah cara kita dapat mengkualifikasikan bentuk dan juga manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya kita dapat menilai kinerja perusahaan dan pesaing. Nah, setelah kita mengidentifikasi dan juga menilai, selanjutnya kita menilai kinerja perusahaan. Bagaimana sih misalkan kondisi pesaing kita yang ada di depan mata kita sendiri, dan gimana menilai kinerja perusahaan kita dan dibandingkan dengan perusahaan lain itu seperti apa, dan ini sangat berpengaruh dalam hal menganalisis tentunya. Next. Selanjutnya adalah mempelajari bagaimana pelanggan pada segmen tertentu, yang dimana mempelajari pelanggan ini dapat menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utamanya. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Jadi nilai pelanggan sepanjang waktu itu bisa berubah-ubah. Jadi kita sebagai untuk tahap penganalisis, kita harus mengamati segala bentuk nilai dari si pelanggan. Hal apa yang sangat sering dikonsumen dari pelanggan itu sangat diperhatikan. Jadi langkah untuk menganalisis yang terakhir adalah mengamati. Next. Selanjutnya, membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama, mempermudah pelanggan mendapatkan produk yang mereka inginkan. Karena dengan mendapatkan produk yang mereka inginkan akan menjadikan pelanggan menjadi puas dan membeli lagi produk yang kita jual. Yang kedua, meyakinkan mereka bahwa produk atau program yang akan mereka dapatkan sesuai yang kita tawarkan. Yang ketiga, memberikan layanan yang maksimal ketika pelanggan membutuhkan bantuan. Karena layanan yang baik dan responsif menjadikan konsumen akan melakukan transaksi kembali. Dan yang keempat, memberikan atensi kepada pelanggan setelah mereka membeli produk. Next. Selanjutnya yaitu bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu maksimalkan penggunaan media sosial. Di era ini penggunaan media sosial dalam pola hidup masyarakat menjadi kebutuhan utama. Jadi media sosial ini bisa menjadi sarana dekat dengan pelanggan, baik sebagai media informasi maupun sebagai media promosi. Yang kedua yaitu gunakan strategi marketing yang berbeda, seperti membuat promosi atau iklan yang lucu, menarik, dan itu mudah diingat. Yang ketiga yaitu adanya diskon dan hadiah. Misal kita membeli sebuah barang
satu, maka kita mendapat produk satu lagi. Itu dengan diskon dia akan dapat membuat pelanggan itu tertarik dengan produk kita dan lebih setia untuk menggunakan produk kita. Yang keempat yaitu mengadakan sebuah kompetisi atau lomba berhadiah. Semisal sebuah produk mengadakan perlombaan untuk mereview produk tersebut, sehingga lomba ini juga bisa sebagai media promosi kepada pelanggan. Yang kelima yaitu memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Hal ini sering dijumpai di swalayan maupun supermarket, yaitu pelanggan yang memiliki atau yang menjadi anggota dan memiliki sertifikat, ketika mereka berbelanja akan mendapat potongan harga maupun reward. Yang selanjutnya yaitu menghindari kesalahan. Kesalahan di sini bisa jadi dari kesalahan produk maupun kesalahan dalam pelayanan. Jadi seminimal mungkin harus menghindari kesalahan, karena sekecil apapun kesalahan dapat mempengaruhi dan menurunkan reputasi yang sudah dibangun selama ini. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas. Kualitas harus selalu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan pelanggan bahwa produk yang ditawarkan itu lebih baik daripada produk bersaing. Dan terakhir yaitu memeriksa laporan produk. Memeriksa laporan produk ini bisa melalui customer service, di mana sekecil apapun keluhan dari pelanggan harus selalu ditanggapi, karena sekecil apapun kesalahan itu dapat merusak reputasi dan bisa menurunkan efek cita di mata pelanggan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Mungkin sedikit kesimpulan dari materi kami, yang dimana itu di saat kita memiliki produk yang memiliki kualitas bagus, tentu kita juga harus menciptakan kepuasan pelanggan dengan adanya good service yang kita berikan. Dan setelah itu, jika kita sudah melaksanakan keduanya, kita dapat mendapat loyalitas yang sesungguhnya dari pelanggan dari apa yang telah kita berikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin cukup. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.